Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afada alaina min barakatihi wa asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, poin kedua dari nasihat-nasihat itu, yang pertama, cari teman atau baik sejawat atau di atasnya yang mendorong atau cinta, sama-sama cinta kepada Al-Quran. Thaniyan, yang kedua, asy-syekhul mujawwadu, ialah syekh yang mengajarkan tajwid, yang bertajwid. Maksudnya bukan sembarang syekh, tapi syekh ini adalah guru ya, guru yang membaca Al-Quran dengan tajwid atau tartil. Kullama amkana, selagi memungkinkan, apa ayakuna, ada laka bagimu, syekhon, seorang guru, au qori'an, atau seorang qori, pembaca Al-Quran, mujawwadan, yang membaca dengan tajwid, lil Qur'ani, kepada Al-Quran. Yastami'u, memperdengarkan siapa syekh, ilaika, kepadamu, wa yusahihu, dan menashih siapa syekh, laka, kepadamu, al-akhta'a, kepada kesalahan-kesalahan, wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa syekh kepadamu, at-tajwida, kepada tajwid. Haqqaqta, sungguh nyata, siapa engkau, faidatan, mendapatkan faidatan, kepada faidah, kemanfaatan, kubro, yang besar, wa kunta, dan ada siapa engkau, ma'as safaroti, beserta para malaikat, safaro al-kiram, yang mulia, al-bararati, yang mulia. Jadi kenapa kok harus bersama syekh? Karena yaitu jaminan dari Allah, siapa yang membaca dengan tajwid, maka ia akan mahirun bihi, yang mahir, yang fasih. Maka ia akan dikelilingi oleh malaikat yang bararah, safaratil bararah. Tsalitsan, halaqatul Qur'ani, ialah halaqah atau perkumpulan-perkumpulan Al-Quran. Kullama amkana, selagi mungkin, apa antuwadhibah, netepi atau ala halaqatin, kepada halaqah perkumpulan, halaqati tahfidzil Qur'ani, halaqah tahfidzul Qur'an, fil masjidi, di masjid, wa tastami'u, dan memperdengarkan apa halaqah, litilawatihim, kepada bacaan-bacaan mereka, wa tastafidu, dan kita mengambil manfaat siapa engkau, mengambil faidah siapa engkau, min qiraatihim, dari bacaan-bacaan mereka, wa yusahihu, dan membenarkan, laka, kepadamu, amirul halqatil qiraati, siapa amirul halqah, apa yang intinya yang mengadakan halaqah itu, penguasa alias yang mengadakan, yang mengurus. Hasolta, hasil atau berada siapa engkau, ala manzilatin, di tempat, rafiatin, yang besar, yang tinggi. Lima ja'a, karena sesuatu, ja'a, yang datang, apa ma, fi dzalika, di dalam itu, min haditsir rasul, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a, tidak berkumpul, qaumun, siapa kaum, sekelompok, fi baitin, di sebuah tempat atau rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna, padahal membaca siapa kaum, kitab Allahi, kepada kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari kitabullah, bainahum, di antara mereka, deres itu membaca dan mempelajari, mengkaji. Ila, kecuali nazala, turun, alaihim, kepada mereka,
apa as-sakinatuh, ketentraman, ketenangan, kedamaian, ya. Wa ghasyat, dan meliputi hum kepada mereka apa ar-rahmatu, rahmat. Wa khaffat, dan menghormati. Takut itu kan menghormati, ya, artinya itu. Hum kepada mereka siapa? Al malaikatu, malaikat. Wa dzakaro, dan berzikir, mengingat, berzikir. Hum kepada mereka siapa? Allahu, Allah. Fiman, di orang, di dalam orang. Indahu, yang di sisi nyaman. Maksudnya kalau ada rawahu Muslim, sekelompok orang yang di sana mengaji Al-Qur'an. Kalau di sini kemudian dibahasakan adarus gitu, ya. Ya tadarasunahu, ini adarus dari bahasa ini, dars dari bahasa mengkaji, kumpul sekelompok orang kemudian saling menyimak, saling membenarkan, saling mengkaji, artinya mengkoreksi. Kemudian lebih-lebih kalau melihat dari artinya, kalau ya tadarasun dari darsun, belajar, ya, maka di situ juga memahami tentang kandungan atau isinya. Tapi yang terjadi di sini yang namanya darus adalah ngaji secara bergantian gitu aja, ya. Itu salah kaprah atau gimana? Rabi'an al-ibti'adu, menjauhi fauron dengan segera, an bakil ashabi, dari sebagian sahabat. Hunaka, disinilah, farkun, beda, baina sodiki, antara teman atau as-sohib, wazamilu, dan teman, sama-sama teman, ya, artinya. Faj'al, maka jadikanlah olehmu, zumalaika, teman-temanmu, ma'akah, bersamamu, waqtal amali, ketika melaksanakan, fakot saja, waqtal amali fakot, wa inda waqtil hajah, dan ketika waktu hajatid daruriyah, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, utama, ya, daruriyah. Ila dzalika, kepada itu. Wahtar, dan pilihlah olehmu, minhum, dari zumala, alladzi yattaqi, yang bertakwa. Siapa? Minhum, Allah, kepada Allah. Wa yahfadzu, dan menghafalkan, maka bersamamu, Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an. Wa yahfadzu, dan menghafalkan siapa? Minhum, maka bersamamu, Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an. Li'annahu, karena sungguhnya, minhum, bikhilafi dzalika, yang berbeda dengan itu, fa inna zamil, maka sungguhnya teman, sayudi'u, akan memperhitungkan, menghabiskan, waktaka, kepada waktumu, al-ghali, yang mahal. Waktumu itu mahal, ya, tidak mudah. Wasayakunu, dan akan ada apa? Al-kalamu, perbincangan, fima, di dalam apa? La ta'ila, yang tidak ada kepentingan, tidak bermakna, fihi, di dalamnya. Fakullu kalamin, maka sungguhnya tiap-tiap percakapan, yashgilu, menyibukkan apa? Kalam, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, justru melupakan Allah. Fahuwa, maka sungguhnya itu kalam, lahun, ialah hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Illa, kecuali, ma kana daruriyan, kecuali apa-apa, karena yang ada apa? Ma daruriyan, ialah kebutuhan pokok, apa? Dasar, ya. Li istiqomatil hayati, untuk meneruskan atau mengistiqomahkan kehidupan. Fama balaka, maka tidak apa-apa bagimu, idza kana, apabila ada apa? Hadzal kalamu, tidak ada, fama balaka, maka tidak ada manfaatnya gitu, sia-sia, ya. Idza kana, apabila ada apa? Hadzal kalamu, percakapan ini, fil ghibati, di dalam ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan orang lain, ya.
wan namimati dan namimah. Namimah itu apa? Undat-undat apa ya? Pokoknya ini perbuatan jelek semua. Bikhilafin dengan berbeda, nahu sungguhnya kalam la yadulluka tidak memberikan petunjuk kepadamu illa kecuali amma dari apa-apa yashghilu yang menyibukkan apa kalamka kepadamu anto atillahi dari taat kepada Allah. Fa'ansihuka maka memberi nasihat siapa aku kepadamu bi takhayyuril asdiqai dengan memilah teman ya. Bukan memilih tapi memilah. Khamisan hifdzun nadhari wasam'i. Menghafalkan, menjaga penglihatan, wasam'i dan pendengaran. Adamun nadhari tidak adanya penglihatan, wasam'i dan pendengaran, ilama kepada apa yang menjadikan marah apa ma Allah kepada Allah, fahuma maka adapun keduanya sama wal nadhar minal asbabi ialah termasuk dari beberapa sebab al-qawiyati yang kuat, allati tas'ibu ya, yang melelahkan alaika kepadamu, artinya yang menyulitkan, karena keduanya itu akhirnya engkau sulit untuk menghafal Al-Quran. Apa yang menyulitkan? Hifdzul Qur'ani kepada menghafal Al-Quran. Waltazim dan tetaplah olehmu bi akhlaqin dengan akhlak, wa sunnatir rasul dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga itu pendengaran dan lisan. Kenapa? Karena keduanya itu akhirnya menyebabkan kuatnya hafalan kita itu menjadi sulit. Akhirnya kita kesulitan dalam menghafal dan menjaga Al-Quran. Sadisan sholatun nawafili bil Qur'ani, sholat sunat bil Qur'ani dengan Al-Quran. Minal umuri termasuk dari beberapa perkara allati tahaqqaq yang nyata laka kepada engkau, al-katsir kebanyakan, minal fawaidi dari beberapa faidah, fi hadzal babi sholatin nawafili, fi hadzal babi di bab ini, sholatun nawafili ialah sholat sunat, wa sholatul laili dan sholat malam tahajud ya, bil Qur'ani dengan Al-Quran, alladzi hafidta yang telah menghafal siapa engkau kepada Al-Quran. Jadi kalau kita berjamaah di tempat istilahnya bukan khusus Al-Quran. Biasanya kalau komunitas Al-Quran sendiri itu jamaahnya juga berbeda. Yang dibaca adalah murojaah ayat-ayat yang sudah dihafal. Nah, karena kita masih kumpul dengan kebanyakan misalkan ya, maka yang bisa kita pakai adalah dengan memperbanyak sholat sunat dan pastikan sholat tahajud kita lakukan dengan apa? Dengan Al-Quran yang sudah kita hafal. Makanya kalau misalkan sholat tahajud satu rakaat satu halaman, minimal 2 rakaat, duha juga 2 rakaat, berarti sudah hampir 1/4 halaman minimal sehari kita murojaah ya. Belum lagi yang sholat sunat lainnya, sholat sebelum sebelum maktubah, sholat sunat rawatib misalkan itu juga dilakukan dengan menggunakan Quran yang sudah dihafal, maka insya Allah ini lebih lengket, lebih tasbit, lebih kuat di dalam ingatan kita. Annaha sesungguhnya sholatun nawafil wa sholatul lail khairun ialah
lebih baik ialah kebaikan muayyan yang spesifik ala tathbitil Qur'ani untuk menguatkan hafalan alladzi hafidta yang telah menghafalkan siapa engkau kepada Al-Qur'an. Fa'an Salim bin Abdullah bin Umar, maka diceritakan dari Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, an abihi, dari ayahnya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, ni'mar rajuli, sebaik-baik seseorang, Abdullahi, hamba Allah, lau kana, andai kata ada, yusolli, salat siapa rajul, minal laili, di malam hari, qala, berkata siapa Salim, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalilan. Fakana, maka ada, Abdullah ini nama orang ya, sebaik-baik seseorang Abdullah ialah Abdullah yang sholat di malam hari. Qala Salim, fakana, maka ada Abdullah, siapa Abdullah, ba'da dzalika, setelah itu, la yanamu, tidak tidur siapa Abdullah, minal laili, di malam hari, illa qalilan, kecuali sedikit, sebentar. Jadi tidur malamnya diperpendek, tapi tetap tidur, karena menurut sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna laila libasa. Jadi malam itu memang untuk tidur, untuk kita membuang toksin. Libasan itu sebagai apa? Selimut ya. Sabi'an ta'limu wa tahfidzul Qur'ani, dan belajar dan menghafal Al-Qur'an. Idza wasalta, apabila telah sampai siapa engkau, ila marhalatin, kepada tingkatan marhalah mutaqaddimatin, yang terdahulu, minal hifzi, dari menghafal, au atamma, atau menyempurnakan, Allah siapa Allah, alaika, kepadamu, nikmatahu, kepada nikmatnya Allah, bi khatmil Qur'ani, dengan hatam Al-Qur'an. Ternyata Allah memberikan anugerah kepada kita sampai kita hatam Al-Qur'an. Amin ya. Karena kita tidak tahu, semua juga ingin, semua juga mau, tapi siapa yang benar-benar terpilih ya, kan katanya istofainahu ya, Allah akan memilih. Mudah-mudahan kita semua yang sudah niat, Allah anugerahkan kepada kita ini adalah pilihan-pilihannya. Fa'alaika, maka wajib kepadamu, antubda'a, apa, memulai siapa engkau, fi tahfidzil akharin, di dalam tahfidzil akhirin. Apa nih maksudnya? Kibaron, tua, wasighoron, dan kecil. Jadi kalau kita sudah diberi anugerah oleh Allah untuk hafal tamat hatam 30 juz misalkan ya, menurut beliau, ayolah mulai untuk ngajari yang lain gitu ya, fi tahfidzil akhirin, mengajak orang lain untuk juga menghafal, baik itu besar atau kecil. Fa inna dzalika, maka sungguhnya itu ya, bimasabati zakatin, dengan pahala pembersihan, anil ilmi, dari ilmu, alladzi ta'allamta, yang engkau ajarkan, kepadanya, wal husul, dan adapun husul, alal ajri al-azim minallahi ta'ala, sedangkan intinya atau akhirnya, konklusinya apa ya, husul itu hasil ya, alal ajri, kita mendapat pahala, al-azim, yang agung, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasayakunu, dan akan ada apa dzalika, hal itu, sababan, menjadi sebab, fi muraja'atika, di dalam murajaahmu, ad-daimati, yang continue, terus menerus, istiqomah, lil Qur'ani, kepada Al-Qur'an, wa tathbitihi, dan ya menetapinya. Jadi
mengajar orang menerima setoran kasarannya itu juga merupakan sarana untuk kita memurojaah gitu ya. Wa idza stata'ta, dan apabila mampu siapa engkau antastarika untuk mengikuti bersama-sama ya. Kalau arti khususnya tastarika ini bersekutu, bahasa iya mau diartikan bersekutu, berkumpul bersama-sama fi ayyi musabaqatin, di perlombaan-perlombaan musabaqah lil Qur'ani, Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, bihadfi ayyakuna dzalika, dengan sasaran atau niat ya, ayyakun ada apa dzalika itu bimusabatin, pahala mudawamatin, bimusabati mudawamatin, dengan pahala mudawamah, istiqomah kontinu, laka bagimu, lil murajaati, untuk murajaah, wa tathbiti, dan tetap, wa tasji'i, dan tasji' syaja'ah, memberanikan diri, fala tataraddad, maka jangan muter-muter, menunda-nunda. Al-babus sabi', adapun ini adalah bab yang ketujuh. Kaifa, bagaimana, turaji'u, memurajaah siapa engkau Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an. Sudah dianggap hatam, kemudian bagaimana cara murojaahnya? Apakah ada fase-fasenya bagi yang masih baru menghafal? Bagi ini di sini ada fase-fase untuk menghafal dan memurojaahnya gimana, ada tingkatannya ya, murojaah juga. Hadzal babu, adapun bab ini, khosun ialah khusus, biman, bagi orang atamah yang menyempurnakan, Allah alaihi, kepada man, fadlahu, anugerahnya, bi khatmil Qur'ani, dengan menghatamkan Al-Qur'an, kamilan, yang sempurna, dengan sempurna. Au kana, atau ada, ma'ahu, beserta man, aksaro, lebih banyak, minis fil Qur'ani, dari separuh Al-Qur'an, hafal sudah separuh lebih. Wa yuridu, dan menginginkan, menghendaki siapa man, murajaatahu, kepada memurajaah Al-Qur'an, wa tathbitahu, dan memutkinkan, menetapkan Al-Qur'an, qabla ayastakmila, sebelum menyempurnakan siapa man al-hifdho, kepada hafalan. Bab ini dikhususkan kepada mereka yang sudah hafal Al-Qur'an secara sempurna 30 juz sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya, atau yang mempunyai hafalan lebih dari setengah ya. Gimana cara memurojaahnya? Di sini ada caranya. Wa qad sabaqa, dan sungguh telah lewat, anbayana, menjelaskan siapa kami, fi sofahatis sabiqati, di lembaran-lembaran yang telah lewat, ahmiyata murajaatil Qur'an, pentingnya memurajaah Al-Qur'an, wa adami ta'ahudin ya, wa khuturati tarkuhu, meninggalkannya ya. Wa adamu ta'ahudihi, dan tidak adanya ta'ahud, saling ahada yu'ahidu, berjanji-janji aja gitu ya. Wa dzakarna, dan menyebutkan siapa kami, ala haditha, kepada hadis-hadis, ad-dalata, yang menunjukkan, ala dzalika, atas itu, bima, dengan apa, yuni, yang memperkaya, anil i'adati, dari mengulang-ulang. Wa sanubayyinu, dan akan menjelaskan, awalan, pertama, at-tariqatal muslah, kepada metode
lil murajaati yang untuk murajaah, liman bagi orang. Yang pertama akan dijelaskan bagi orang atama yang sudah menyempurnakan siapa man hafizul Qur'ani kepada hafalan Al-Qur'annya Al-Karim yang mulia. Wahya tariqatu wahya adapun tariqatul muslah at-tariqatu ialah metode allati kana yang ada alaiha beserta tariqah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi Nabi biasa melaksanakan metode ini. Apa cara gimana? Tsumma nubayyinu kemudian menjelaskan siapa kami liman bagi orang yas'abu yang mendapatkan kesulitan alaihi kepadanya mendapatkan al-ibtida'ah pada memulai bihadhi tariqati dengan metode ini kaifiyat tadarruji cara berjenjang ya libulughi hadhihi darajati untuk sempurnanya mendapatkan darajah ini al-aliyati yang mulia yang tinggi ya. At-tariqatul muslah yang dimaksud dengan metode muslah itu yaitu tahzibul Qur'ani hizib Al-Qur'an menjadikan hizib Al-Qur'an. Narji'u kami kembali lagi li hadits Aus bin Hudzaifah kepada hadis Aus bin Hudzaifah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Aus sa'altu bertanya siapa saya ashabar rasuli kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa bagaimana tahzibuna menjadikan hizib siapa engkau Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Hizib itu jimat ya. Qalu berkata siapa sahabat ashab thalathun 3 khamsun ini kata sandi ini 5 sab'un 7 tis'un 9 ihda asyar 11 wa thalatha asyar dan 13 wa hizbul mufassal dan hizib mufassal min surati Qaf dari surat Qaf hatta yahtim sehingga hatam. Rawahu Ahmad. Maksudnya apa? Kok cuma gini-gini 5, 7, 9 dijawabnya gitu. Sahabat Aus bertanya kepada kata sahabat Aus saya bertanya kepada sahabat-sahabat Rasul gimana caranya Al-Quran dibikin hizib. Dijawabnya begitu 5, 7, 9, 11, 13 ya. Terakhir dari Qaf sampai hatam katanya. Maksudnya ini fil yaumil awwali di hari pertama murajaah thalatha suwarin kepada 3 surat. Apa aja? Berarti Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Ya, tuh. Wal yaumits tsani dan di hari kedua khamsa suwarin murajaah 5 surat. Ya, berarti dari Al-Maidah sampai apa? Sampai Maidah sampai Fami itu loh. Iyanya apa? Yunus. Ya, sebelum Yunus atau Taubah berarti ya. Yang kedua 5 surat dari Al-Maidah sampai At-Taubah. Berarti apa aja? Al-Maidah, Al-A'raf ya. Al-An'am, terus Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Ya kan? 5 ya. Wal yaumits tsalis dan hari ketiga sab'a suwarin 7 surat setelah itu yaitu Yunus sampai sebelum Bani Israil itu apa? Toha. Surat apa? An-Nahl ya, sampai surat An-Nahl. Begitu seterusnya. Wahakadha dan begitu seterusnya. Hari keempat berarti Al-Isra atau Bani Israil sampai
Asy-Syu'ara sebelum Asy-Syu'ara. An-Naml ya. Apa? Al-Furqan. Kemudian hari ke 5 Asy-Syu'ara sampai Yasin ya, sampai Yasin. Hari ke-6 dari As-Saffat sampai Qaf, sebelum Qaf apa itu? Al-Hujurat ya. Nah, yang terakhir dari Qaf sampai An-Nas. Gitu Rasulullah selalu memberi contoh memurojaahnya kalau sudah hatam seperti itu. Jadi kuncinya 5 3, 5, 7, 9, 11 ini nih ya. Yarwi meriwayatkan siapa At-Tabrani, Imam Tabrani fi Mu'jamihi, di kitab Mu'jamnya At-Tabrani, indama ketika Sa'ala bertanya siapa ashabu, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana, bagaimana ada Rasul, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahzibu membuat hizib siapa Rasul Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Faqalu, maka berkata siapa sahabat, indama su'ilah ya, ketika ditanya siapa ashabu Rasul, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzibu menjadikan hizibhu kepada Al-Qur'an, siapa Nabi hu kepada Al-Qur'an, salasan 3, wa khamsan dan 5, wa sab'an dan 7, wa tis'an dan 9, wa 11 dan 11, wa thalatha asyrata dan 13, wa hizbul mufassal min surati Qaf hatta yakhtimu sama ya. Aikana artinya ada, yahzibu menjadikan hizib siapa Nabi hu kepada Al-Qur'an, sab'an 7, ay kullu sab'ati ayyamin yakhtimul Qur'an, artinya setiap 7 hari Rasulullah itu menghatamkan Al-Qur'an. Wa hadza, adapun ini wafiqu mencocoki hadis Abdullah bin Amr kepada hadis Abdullah bin Amr, annahum sungguhnya mereka, kanu ada siapa mereka, yaqrauna ialah ngaji atau membaca siapa mereka sahabat hu kepada Al-Qur'an, fi sab'i layalin, di 7 malam, walihada, dan karena ini, ja'alu menjadikan siapa sahabat hu kepada Al-Qur'an, sab'at ahzabin kepada 3 rangkaian, 3 hizib, 3 bagian ya. Wa annahum, dan sungguhnya mereka, hazabu menjadikan bagian atau menjadikan hizib siapa sahabathu kepada Al-Qur'an, bisuari dengan beberapa surat, walaisa, dan ada dan tidak ada, kata zibi ialah seperti menjadikan hizib al-muhaddath yang baru, al-ana sekarang, alladhi yahditsu yang menyampaikan, memperbincangkan fihi di dalamnya, al-wuqufa ala ba'dil kalam al-muttasilu kepada menghentikan, ala ba'dil kalam al-muttasilu yang berhubungan, bima dengan apa, ba'dahu yang setelahnya ma, fayati maka ada apa, al-qari'u datang siapa al-qari'u seorang yang membaca, fil yaumit tali di hari yang berikutnya, mubtadi'an memulai, bi kalamin ma'tufin dengan kalam yang cocok, alama sabaqa ka'ayyabda seperti harus memulai siapa man, bi qoulihi ta'ala wal muhsanat, bidayatal juz'is khamis, aw yabda atau memulai bi qoulihi dengan firman Allah Ta'ala, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bidayatal juz'is sadis asyar, permulaan juz 16. Walihada, dan karena ini, karena ada apa, tahzibu hizib bisurati tamati dengan surat yang sempurna, aula ialah lebih utama,
minat tahzibi dari hizib bitajziati dengan apa? Tajzi'ah. Wahada, dan ini min sunnati Rasul, termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasul. Wa qad jama'a, dan sungguh ijma' siapa ulama sepakat siapa ulama hizban Nabi kepada hizib Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihim dalam perkataan ulama fami bisyauqin, dengan teori fami bisyauqin. Fakullu harfin, dari maka adapun tiap-tiap huruf min hataini, dari ini min hatainil kalimataini, dari kalimat dua ini, huwa bidayatu hizbin, ialah sebagai permulaan hizib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli yaumin, di tiap harinya. Jadi ini sebagai rumus biar kita nggak lupa. Maka ulama menyingkat hizib ini dengan bahasa fami bisyauqin atau kata-kata kalimat fami bisyauqin. Apa maksudnya? Hari pertama fa, ya, berarti Fatihah. Selesainya adalah mim, Maidah, berarti sebelum mim, yaitu An-Nisa. Mulai yang hari kedua adalah mim, Maidah. Selesainya sampai ya, yaitu Yunus, maka sebelum Yunus adalah At-Taubah. Begitu juga hari ketiga ya, yaitu adalah Yunus, selesainya sampai ba, Bani Israel atau Al-Isra. Maka sebelum Al-Isra itu adalah merupakan batas pembacaan di hari ketiga. Hari keempat Al-Isra sampai apa? Sampai batasnya awal Asy-Syu'ara, berarti akhir dari surat Yunus. Al-Furqan, ya, sampai Al-Furqan. Nah, hari ke-5 adalah Asy-Syu'ara sampai Yasin. Di sini wa ini wasofat, ya. Kan fami bisyauqin, wanya itu wasofat, berarti sebelum wasofat adalah batasan untuk apa yang harus dibaca di hari yang ke-5. Hari ke-6 wasofat sampai sebelum surat Qaf. Apa itu? Al-Hujurat, ya. Oh, ini ada penjelasannya. Faharful fa'i, maka adapun huruf fa, rumuzun ialah rumus di suratil Fatihah. Wa harful mimi, adapun huruf mim, rumzun ialah rumus di suratil Maidah, bagi surat Maidah. Harful ya, adapun huruf ya, rumzun ialah rumus li surati Yunus, bagi surat Yunus. Harful ba, adapun huruf ba, rumzun ialah rumus li surati Bani Israel atau Al-Isra, bagi surat Al-Isra. Harfu shin, adapun huruf shin, rumzun ialah rumus li surati Syu'ara, untuk surat Asy-Syu'ara. Huruful wawi, adapun huruf waw, rumzun ialah rumus li surati Shaffat, bagi surat As-Saffat atau Was-Saffat. Huruful qafi, adapun huruf qaf, rumzun ialah rumus li surati Qaf, untuk surat Qaf. Anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, yubdi'u ialah memulai siapa Nabi, fil yaumil awal, di hari pertama, bihizbihi dengan hizibnya Nabi, min awali suratil Fatihati, dari awal surat Al-Fatihah, hatta nihayati suratin Nisa'i, sampai akhir dari surat An-Nisa. Fil yaumil tsani, di hari kedua, min awali suratil Maidati, dari surat Al-Maidah, hatta nihayata suratit Taubati, dari sampai akhir surat At-Taubah. Fil yaumil tsalithi, di hari yang ketiga, min awali surati Yunus, ialah dari awal surat Yunus, ila nihayati suratin Nahli, sampai akhir surat An-Nahl. Fil yaumir rabi', di hari yang keempat, min awali suratil Isra'i, dari awal surat Al-Isra, hatta nihayati suratil Furqan, sampai akhir surat Al-Furqan.
Fil yaumil khamis, di hari yang kelima, min bidayati surati syu'ara, dimulai dari awal surat asy-syu'ara, ila nihayati surati yasin, sampai puncak surat akhir surat yasin. Fil yaumis sadis, di hari yang keenam, min bidayati surati shaffat, dari permulaan surat as-saffat, hatta nihayati suratil hujurat, sampai akhir surat al-hujurat. Fil yaumis sab'i, di hari yang ketujuh, min bidayati surati qaf, dari awal permulaan surat qaf, hatta khitamil mushafi, sehingga sampai akhir mushaf. Ini yang kita juga sudah pernah jalani sebelum-sebelumnya dengan saya membahasakan daurah usbu'iyah, maksudnya perputaran selama seminggu hatam gitu. Bagi yang sudah pernah ikut pembagian yang halakoh atau muraqabah itu sebenarnya saya buat untuk memudahkan saja, biar nggak kesannya langsung jerep besar kok, tiga juz gitu ya. 3 juz kayaknya berat, tapi kalau kita kemudian bagi-bagi dalam waktu-waktu, misalkan dulu saya bagi menjadi 6, setelah subuh ada dari apa sampai apa, duha dari apa sampai apa, kemudian zuhur dari ayat berapa sampai ayat berapa, sehingga kewajiban sehari dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa selesai itu bisa kita baca dengan sempurna. Biasanya di setiap Ramadan kita ada kan ya daurah usbu'iyah, itu sebenarnya mengadopsi atau meniru ini ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, sunnah Nabi itu demikian. Setelah 7 hari beliau hatam, dimulai dari hari Jumat, Kemis sore hatam biasanya gitu, atau malam Jumat pagi mulai lagi, terus seperti itu. Bahkan ada beberapa sahabat yang sampai seminggu tuh bisa hatam 3 kali. Caranya gimana? Caranya adalah dengan sudah saking lambenya, lancarnya membaca Al-Quran, hari Jumat baca nih, ternyata sudah selesai, saking sudah lancarnya selesai, batas waktunya banyak yang masih bisa dilaksanakan untuk kegiatan lain. Misalkan beliau isi lagi dengan halakoh pertama lagi ya, dengan daurah hari pertama lagi. Jadi terus seperti itu, sehari ngaji 2 kali 3 kali dengan batas yang sama itu, sehingga seminggu sahabat ini bisa hatam 3 kali. Bukan berarti 3 hari hatam, juga tidak seperti itu, ada juga sih yang seperti itu, tapi sahabat ini yang saya pernah baca, lupa namanya siapa tepatnya, tapi beliau seperti itu melaksanakan. Setelah pagi habis subuh sampai jam 12 misalkan hatam sudah, kewajiban hizib hari pertama. Zuhur sampai asar hatam lagi hizib hari pertama, mulai lagi kan. Maghrib sampai jam 10 hatam lagi. Jadi sehari ya, seminggu beliau bisa hatam 3 kali dengan perlakuan seperti itu ya. Kalau kita kan kadang masih sengkeliseng ya, 1 kali daurah aja sudah kadang seperti itu. Saya juga bersama teman-teman lewat WA juga sedang melakukan itu 1 bulan sebelum puasa ini. Jadi ada daurah usbu'iyah Fami Bisyaukin. Kami cuma membaginya 4 waktu. Jadi muraqabah 1, muraqabah 2, muraqabah 3, muraqabah 4, terus seperti itu. Ya, yang sulit agak berat adalah di hari pertama dan kedua. Kenapa? Karena sampai 5 juz ya, 5 juz lebih sedikit. Dari juz 1 sampai juz 5, juz 6 seperempat. Begitupun hari kedua. Itu 5 juz juga. Setelah itu 4 juz, 4 juz, 4 juz, 3 juz gitu, seperti itu. Dan sudah tidak berat lagi. Nah, ini khusus bagi yang sudah hatam, Al-Qur'annya katanya. Ada lagi treatment atau cara untuk yang masih belum semuanya hatam ya, di teori berikutnya ya. Faqaulus sahabati wallahu a'lam bishawab. Kita hatamkan besok ya. Al-Fatihah.